Yuk, belajar bersama Bladas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu soal-soal pedagogik ya. Yang mana soal ini keluar kemarin teman-teman di soal P3K di tahap pertama ya. Semoga keluar lagi tahap kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma Muhammad wa alihi. Langsung saja ya, di sini yaitu kompetensi inti guru menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual dari peserta didik. Ya, langsung ke nomor 1 ya teman-teman sekalian. Seorang peserta didik mau menaati tata tertib sekolah karena ia takut mendapat hukuman dari pihak sekolah. Peserta didik yang lain menaati tata tertib sekolah untuk mendapatkan pujian dan nilai yang baik dari guru. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran prakonvensional, B. Penalaran konvensional, D. Penalaran pasca konvensional, D. Penalaran interkonvensional. Ya, jadi soal yang paling tepat di sini yaitu A ya teman-teman, yaitu penalaran prakonvensional. Nanti kita bahas ya. Jadi jawaban di sini prakonvensional ya. Penalaran prakonvensional. Nanti kita jawab apabila ada kesalahan sedikit nanti ya. Yang kedua yaitu seorang peserta didik menaati nilai-nilai yang yakni benar, tetapi tidak menaati nilai-nilai dari standar moral orang tua dan masyarakat. Hal ini merupakan contoh perilaku pada tahapan A. Penalaran konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pasca konvensional, D. Penalaran non konvensional. Ya, jadi jawaban paling pas yaitu di sini B teman-teman, yaitu penalaran konvensional. Ini ya, tahapan nilai-nilai standar moral orang tua dan masyarakat, tetapi dia tidak mentaati ini ya, nilai ini ya. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang peserta didik selalu mentaati tata tertib sekolah. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Dia juga memiliki moralitas yang benar-benar telah diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual. Ingat ya di sini ya, ini teman-teman kata kuncinya. Dia juga memiliki moralitas yang benar-benar telah diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. A. Penalaran prakonvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pasca konvensional, D. Penalaran interkonvensional. Ya, jadi jawaban paling pas ya C teman-teman, yang mana C ini penalaran pasca konvensional. Jadi pembahasan nomor 1 dan sampai 3 tadi ya, di sini ada teori Holbrook ya, menyatakan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Maksudnya di sini prakonvensional itu belum melakukan tindakan, konvensional dia sudah tahu, pasca konvensional dia telah mengerti ya. Nah di sini ini ya teman-teman pembahasannya yaitu tingkat satuan. Ya maksudnya tingkat 1 penalaran prakonvensional. Yang mana prakonvensional ini artinya tingkat yang paling rendah dalam teori perkembangan moral Holbrook ya. Pada tingkat ini anak-anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Itu yang tadi ya. Terus yang kedua itu tingkat kedua yaitu penalaran konvensional. Konvensional ini yaitu tingkat kedua atau tingkat menengah dari teori perkembangan moral Holbrook, yaitu internalisasi individu pada tahap ini adalah menengah. Seorang mentaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak mentaati standar-standar internal orang lain, seperti orang tua atau masyarakat. Jadi kalau ini ya, kata kuncinya yaitu
dikendalikan oleh imbalan. Yang ini dia tidak mentaati standar orang lain, tetapi dia mengikuti standar internalnya tertentu, tetapi mereka tidak mengikuti standar internal orang lain. Nah, ingat ya, dia sudah tahu diri sendiri, namun dia tidak mentaati orang lain. Yang ketiga, tahap pasca konvensional, yaitu tingkat tertinggi dari teori perkembangan moral Corbett, yaitu pada tingkatan ini moralitas benar-benar diinternalisasikan. Nah, yang tadi ya, diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Seorang mengenal tindakan moral, terus alternatif menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Itu di buku Mudini ya, tahun 2016. Jadi ini teman-teman, dia ada alternatif sendiri seperti itu ya. Ya, lanjut di kesulitan belajar siswa. Di kesulitan belajar siswa ini yang pertama soalnya, yaitu memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam A. Mengemukakan gagasan, B. mengaktualisasikan diri, C. penciptaan hubungan yang baik, D. memformalisikan tindakan. Jadi di sini yaitu melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar. Ingat ya, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi dengan guru, maka itu masuk dengan penciptaan hubungan yang baik. Itu dalam mengatasinya teman-teman sekalian. Kalau kesulitan belajar anak-anak tersebut agak susah ya, jadi ada kegiatan ini masuk di penciptaan hubungan baik. Terus yang kedua, itu tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan. Ingat ya, mengalami kesulitan belajar kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan, yang diajarkan saat itu ya. Nah, jadi di sini membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan, itu yang tindakan yang paling tepat. Kalau yang mengulangi kembali bahan yang diajarkan itu maka tambah susah dia teman-teman. Jadi yang lain itu maka mengikuti pelajaran tersebut dia. Yang ke B itu memberikan tugas-tugas siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Jadi ya di ini juga dia dapat tertinggal ya teman-teman. Yang C itu memberikan buku sumber untuk dibelajar, tambah bikin siswa itu tambah pusing ya. Jadi kita itu langsung membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini yang dimaksud dengan kegiatan guru melakukan bimbingan khusus terhadap siswa yang mengalami kesulitan tersebut ya. Terus nomor 3, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Ya, di sini peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan belajar dalam hal ya di sini A. kesulitan akademis, gangguan simbolik, C. itu gangguan non simbolik, D. gangguan sosial. Jadi di sini ini kata kunci ya teman-teman sekalian, di mana ini dia seorang peserta didik itu mampu mendengarkan, dia hanya mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya dia tidak mengerti apa yang ia dengar. Jadi itu termasuk gangguan simbolik. Gangguan simbolik itu dia itu mampu mendengarkan, namun saat ditanya dia tidak bisa seperti itu ya. Itu termasuk dengan gangguan simbolik ya. Terus nomor 4 di sini, perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. membantu siswa agar dapat membicarakan masalah pribadinya, B. membantu siswa agar melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Ya, jadi tujuan dari konseling ini hanya membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Jadi itu tujuan dari konseling tersebut ya teman-teman. Ini banyak di SMP dan SMA ya. Terus di nomor 5 itu ada cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial. Ingat, faktor sosial. Kata kuncinya jadi jawaban itu adalah sosiometri. Kalau B itu angket, C itu wawancara, D itu brainstorming. Jadi di sini ya, cara yang paling tepat dan akurat digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa yang bersumber dari faktor sosial. Jadi kita itu harus mengetahui sosiometri dari cara tepat kita melakukannya ya. Maksudnya di sini langsung melihat atau mengidentifikasi peserta didik itu
di dalam kehidupan sosialnya tersebut ya. Lanjut ke nomor 6, itu bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik ya, jadi mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan. Tindakan apa yang akan dilakukan? Ya, tindakan yang kalian lakukan. A. Itu memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar pada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Maksudnya buku sumber belajar ya. Jadi di sini jawaban paling pas itu C ya. Di sini bila kita itu sebagai guru menemukan peserta didik itu mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, maka kita itu langsung memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan langsung ya teman-teman. Ingat saja kalau ada siswa kita di kelas itu mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran kita, maka itu kita langsung ada namanya pembimbingan ya. Lanjut ke nomor 7, peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Maksudnya siswa kita ya, berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor sosial teman-teman. Itu A, keluarga, B, sosial, C, kondisi fisik, D, intelektual. Jadi di sini untuk peserta didik itu banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktu untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Jadi berusaha menyadarkan siswa. Dengan hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor, ingat ya, bersumber dari faktor sosial. Jadi faktor sosial itu pergaulan dari siswa kita tersebut ya. Jadi kita harus tahu mendiagnosa bagaimana mengidentifikasi bagaimana kegiatan peserta didik kita itu saat dalam kehidupan sehari-harinya dengan teman-teman sejawatnya. Lanjut ke nomor selanjutnya yaitu sub perkembangan peserta didik ya, kompetensi pedagogik, itu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual tadi ya. Ini yang nomor 1, yang ini tadi ya teman-teman, yang kita jawab tadi ya. Yang tentang callback tadi ya. Jadi kita langsung lagi. Seorang anak mentaati standar-standar internal tertentu, tapi mereka tidak mentaati standar-standar orang lain seperti orang tua maupun masyarakat. Hal ini merupakan contoh perilaku tahapan prakonvensional. Yang tadi ya teman-teman sekalian, maaf ya. Ini yang tadi kita bahas lagi di sini ya. Ya, di sini berikut faktor merupakan faktor sentral yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Ingat, perkembangan kognitif itu perkembangan dari intelektual si anak ya. A, psikologis, B, individu, C, perasaan, D, gaya pengasuhan. Ya, jadi jawabannya di sini D yang mana? Dalam pembahasan ini pola pengasuhan merupakan cikal bakal perkembangan kognitif anak, karena ketika anak diasuh secara tidak sesuai dengan semestinya, ini akan berakibat pada perkembangan kognitif, bahkan pada perkembangan mental anak tersebut. Jadi di sini fungsinya orang tua ya teman-teman, sebagaimana dalam perkembangan kognitif ini guru pertama anak-anak itu adalah orang tua di rumah. Jadi banyak anak-anak itu yang melakukan keterlambatan bicara seperti itu ya. Jadi orang tuanya hanya cuek-cuek saja, padahal itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi ada yang namanya speak delay, ada juga yang namanya kegiatan anak-anak itu nanti bisa menjerumus ke autism ya, atau autisme. Jadi itu adalah faktor yang menyebabkan gaya pengasuhan. Terus seorang peserta didik mau mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Ya, peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan belajar. Ya, tadi ini gangguan simbolik ya teman-teman. Kita bahas yang ini. Ya, jadi ada 4 jenis kesulitan gangguan belajar yang sering ditemui dalam perkembangan
seorang anak, yaitu sebagai berikut. Ini pembahasannya. Jadi kesulitan belajar akademis meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung, itu akademis. Kalau gangguan simbolik itu yaitu ketidakmampuan anak untuk mendapatkan memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Ciri-cirinya antara lain ini ya, kalau gangguan simbolik itu siswa mampu mendengarkan tapi ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Kedua itu mampu mengaitkan objek yang dilihat namun mengalami gangguan pengamatan atau visual reseptif ya. Yang ketiga itu mengalami gangguan gerak-geri atau motor fasia. Jadi itu ya teman-teman contoh-contoh dari gangguan simbolik. Yang C itu gangguan non simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Jadi itu gangguan non simbolik. Terus gangguan sosial emosional, yaitu gangguan anak yang berkaitan dengan kejiwaan dan lingkungan sosial. Misalnya hiperaktif, yaitu anaknya yang cenderung tidak bisa diam. Distractibility child ya, yaitu anak yang seringkali mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain di kelas dan sebagainya. Itu sosial emosional ya. Terus yang ini akan kita bahas lagi, yaitu dalam kompetensi inti guru perkembangan sosial emosional peserta didik. Ya, jadi nomor 1 langsung ya teman-teman. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan. Ingat ya, kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan A kognitif, B sosial, C emosional, D moral. Ya, jadi di sini masuk di C ya, ini ya. Kemampuan motivasi dari diri termasuk kecerdasan. Ya, di sini kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan, maksudnya kemampuan dari emosional tersebut. Dia bisa termotivasi ya. Jadi dia masuk di sini emosionalnya. Yang C. Jadi pembahasannya ini ya. Ini Goelman yaitu menyebutkan ada 5 kecerdasan emosional, yaitu kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini dia dapat kemampuan mengenali emosinya untuk menjadi motivasi, terus mengelola emosinya tersebut. Itu ya teman-teman, memotivasi diri tadi ya, kemampuan memotivasi dirinya. Jadi itu termasuk di emosional tadi ya. Terus nomor 2, seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalani kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan. Nah, ini ya tadi teman kita bahas, yaitu sangat jelas, yaitu sosial emosional. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa menjalin kerjasama dengan temannya dan bisa memposisikan dirinya di lingkungan. Itu masuk di sosial emosional ya. C teman-teman. Terus nomor 3, di sini ada seorang peserta didik selalu ingin mendominasi. Ini kan sering kita lihat banyak anak-anak kita itu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya. Jika teman lainnya memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A sosial emosional, B kognitif, C moral, D spiritual. Ya, jadi jawabannya adalah A ya, sosial emosional. Jadi yang mana sosial emosional? Ini pembahasan nomor 2 dan 3 tadi ya. Yaitu sosial emosional itu berasal dari kata sosial dan emosi. Kecerdasan sosial adalah kecerdasan dalam hubungan atau interaksi sosial. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Jadi emosi dibedakan menjadi 2, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Jadi emosi positif itu seperti perasaan senang, bergairah, dan bersemangat dalam belajar. Kalau yang negatif itu seperti perasaan tidak senang, kecewa, dan tidak bergairah dalam belajar. Dari segi etimologi, yaitu emosi berasal dari akar kata bahasa Latin movere ya. Jadi itu ya teman-teman pembahasannya, sangat jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya, ini perkembangan fisik peserta didik. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu juga
bagaimana perkembangan fisik dari peserta didik yang akan kita ajarkan tersebut. Yaitu dalam sebuah kelompok, nomor 1 ya, kerjasama seorang peserta didik terlibat aktif berdiskusi. Jadi di sini teman-teman sekalian, dalam sebuah kelompok kerja, seorang peserta didik terlibat aktif berdiskusi dan bekerja karena termotivasi oleh adanya lawan jenis dalam kelompok kerja. Ilustrasi ini berkaitan dengan karakter perkembangan fisik dalam hal A. Sistem saraf, B. Struktur fisik, C. Organ indrawi, dan D. Kelenjar endokrin. Ya, jadi jawabannya yaitu D ya, kelenjar endokrin ya teman-teman. Nomor 2, seorang peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran seperti menulis, memegang benda, menggunakan tangan kirinya. Ilustrasi tersebut adalah perkembangan fisik peserta didik dalam hal A. Perubahan dalam kemampuan fisik, B. Cara individu menggunakan tubuh, C. Perubahan-perubahan dalam tubuh, D. Perkembangan otak dan sistem saraf. Ya, jadi di sini aktivitas pembelajaran seperti menulis, memegang benda itu menggunakan tangan kirinya, yaitu cara individu menggunakan tubuh. Itu teman-teman. Jelas jawabannya ya. Ya, jadi itu dulu dari saya. Semoga informasi dan soal-soal ini bermanfaat dan teman-teman bisa lulus dalam tes PDKK di tahap ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.